Sebagai perkenalan, saya Hadi Wijaya Hasibuan, peserta PPG dalam jabatan tahun 2020 Angkatan 1 dengan NIM 2006 504 020001 dengan nomor UKG 2015 02815642, jurusan PJOK LPTK Unsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran Penjas atau Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi atletik dengan submateri atau pokok bahasan yaitu lempar lembing, yang mana nantinya kita akan membahas teknik dasar dalam lempar lembing. Nah, sebelumnya Bapak berharap kita semua dalam keadaan sehat, ya, kita dalam keadaan sehat meskipun kita dalam kondisi COVID sekarang ini. Semoga semua, baik Bapak ataupun anak-anak Bapak sekalian, tetap dalam kondisi kesehatan. Untuk itu, sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kondisi anak-anakku sekalian? Sehat? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau dalam kondisi sehat, dan semoga tetap dalam kesehatan, ya. Untuk itu Bapak tetap mengingatkan, tetap mematuhi protokol kesehatan seperti program pemerintah 3M, ya, 3M. Yang pertama selalu mencuci tangan, yang kedua tetap memakai masker, yang ketiga menjaga jarak apabila ada keramaian, ya. Oke, kita mulai saja ke materi kita. Yang pertama yaitu tentang penyampaian kompetensi dasar. Kompetensi dasar kita pada materi ini yaitu menganalisis variasi kombinasi keterampilan salah satu nomor atletik, yang mana kesempatan kali ini kita akan membahas tentang koordinasi gerak lempar lembing, yang termasuk di dalamnya teknik dasar lempar. Kompetensi dasar yang kedua yaitu mempraktikkan variasi kombinasi keterampilan salah satu nomor atletik, yaitu lempar lembing. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian sebagai siswa diharapkan mampu mengidentifikasi lempar lembing yang benar. Dan yang kedua, kalian selaku siswa diharapkan mampu melakukan pegangan lembing dengan baik dan benar. Nah, untuk itu kita langsung saja kita memasuki materi kita. Jangan lupa untuk mengisi absen sampai nanti berakhir mata pelajaran kita ini atau pertemuan kita ini, supaya itu absen jangan kelupaan, ya, jangan lupa. Kemudian untuk selanjutnya nanti kita atau Bapak berharap pada proses kegiatan inti atau pada saat pembahasan materi dimohon untuk aktif. Anak-anak kami sekalian dimohon aktif, baik dia menyimak ataupun bertanya nantinya.
supaya ada komunikasi timbal balik. Saya akan bertanya dan diharapkan anak-anak nanti menjawab atau memberikan pertanyaan. Memberikan pertanyaan atas apa yang kalian lihat, yang kalian simak, dan supaya itu bisa diaplikasikan ke dalam pertanyaan. Pada saat ada kesempatan bertanya, silakan bertanya. Kemudian sebagai reward, apabila ada yang bertanya, saya kasih rewardnya apalah ya, pulsa 10.000 satu pertanyaan. Ya, setiap satu pertanyaan yang bisa tidak saya jawab atau membuat saya bingung, saya kasih pulsa 10.000. Oke, baik. Silakan disimak. Kira-kira sudah bisa tampilannya di layar masing-masing? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Mohon disimak ya untuk pendalaman materinya, karena di mana tujuan kita untuk mempelajari ini semoga anak-anakku sekalian nanti bisa menganalisis baik buruknya pergerakan seorang atlet melakukan lempar lembing, dan yang kedua diharapkan mampu untuk melakukan olahraga cabang lempar lembing. Inilah tujuan pembelajaran kita. Selain menganalisis, diharapkan anak-anakku sekalian nanti mampu untuk melakukan lempar lembing. Baik, yang pertama, ini judul kita, lempar lembing, atau dalam bahasa Inggrisnya, javelin throw. Ya. Pengertian. Apa itu lempar lembing? Coba Atika Karo-Karo. Hadir? Sehat? Ya, Pak. Hadir, Pak. Siap, Pak. Coba dibaca apakah memang sudah jelas di layarnya. Bisa? Iya, Pak. Coba bisa, Pak. Pengertian, lempar lembing merupakan salah satu cabang olahraga atletik nomor lempar. Lembing adalah alat yang digunakan dalam olahraga ini. Alat ini berbentuk seperti tombak dengan sudut tajam di salah satu ujungnya. Pada dasarnya, lempar lembing berarti melempar lembing dari tangan dengan sekuat tenaga untuk memperoleh jarak lempar sejauh mungkin. Oke, terima kasih untuk Atika. Lempar lembing ini tujuannya adalah intinya melempar alat atau benda yang berupa tombak, seperti tombak dengan standar tertentu yang ditetapkan. Melempar alat ini sejauh mungkin. Ya, melempar alat ini sejauh mungkin sehingga kita mendapatkan jarak yang cukup jauh, di mana penentuan dari pemenang lempar lembing adalah lemparan terjauh dari batas-batas titik yang ditentukan. Kalau dia berada pada titik tepat yang ditentukan, maka dia akan memperoleh poin tertinggi. Inilah tujuan lempar lembing. Selanjutnya teknik dasar. Teknik dasar dalam lempar lembing. Yang pertama, cara memegang lembing. Ya, cara pegangan.
Cara memegang lembing yang biasa dilakukan para pelempar yaitu cara Amerika dan Finlandia. Ada dua cara. Yang pertama cara Amerika dan yang kedua cara Finlandia. Kenapa disebut cara Amerika dan cara Finlandia? Karena penemu pegangan ini yang pertama adalah atlet dari ataupun tokoh filosof dari Amerika menciptakan jenis pegangan untuk lempar lembing, dan yang kedua itu tokoh dari Finlandia. Untuk cara pegangan Amerika, di sini pegang lembing di bagian belakang lilitan dengan jari telunjuk melingkar di belakang lilitan dan ibu jari menekannya di bagian permukaan yang lain. Sementara itu, jari-jari lain turut melingkar di bagian badan lembing dengan longgar. Sedikit dilonggarkan, tidak ketat, ya, tidak terlalu kuat. Kemudian pegangan lembing cara Finlandia. Pada bagian belakang lilitan dengan jari tengah dan ibu jari, sementara telunjuk berada sepanjang batang lembing dan agak serong ke arah yang wajar. Jari-jari lainnya turut melingkar di bagian badan lembing dengan longgar. Ya, semua tidak boleh terlalu erat dipegang. Jangan dipegang seperti megang tangan pacarnya, ya. Itu beda. Jangan disamakan. Bahaya. Nanti bisa ngikut badannya. Nah, ini ada ketentuan-ketentuannya nanti. Oke, gambar di atas itu yang A itu termasuk ke dalam cara pegangan Amerika. Harus bisa membedakan, ya. Harus bisa dibedakan antara pegangan Amerika dan pegangan Finlandia. Salah satu pembedanya yaitu telunjuk, posisi telunjuk dan jari tengahnya. Supaya diperhatikan, ya. Posisi telunjuk dan jari tengah itu salah satu tanda membedakan yang mana yang lebih tepat untuk dipakai dan yang mana yang lebih sukar. Itu nanti salah satu tugasmu untuk menentukannya. Yang mana yang lebih tepat. Oke? Oke, selanjutnya cara untuk membawa lembing. Aldi Sanjaya. Aldi Sanjaya. Dengar saya? Aldi. Aldi Sanjaya. Syahrul Fahroji. Dengar? Dengar, Pak. Dengar, ya. Oke, Syahrul, coba dibaca cara membawa lembing. B. Membawa lembing. Ada 3 cara membawa lembing yang biasa digunakan pelempar saat melakukan awalan. Di antaranya sebagai berikut. 1. Lembing dibawa di atas bahu dengan mata lembing menghadap serong ke atas. 2. Lembing dibawa di belakang badan sepanjang alur lengan dengan mata lembing menghadap ke arah depan sorong ke atas. 3. Lembing dibawa di atas bahu dengan mata lembing menghadap serong ke arah bawah. Oke, ada 3 cara untuk membawa lembing seperti yang dibacakan barusan, ya. Itu yang pertama, lembing dibawa di atas bahu dengan mata lembing menghadap serong ke atas. Yang kedua, lembing dibawa di belakang badan sepanjang alur lengan dengan mata lembing menghadap ke arah depan serta menyerong ke atas. Dan yang ketiga, lembing dibawa di atas bahu dengan mata lembing menghadap serong ke bawah.
Nah, ini ada 3 jenis untuk untuk membawa lembing, mulai dari awalan hingga nantinya dilemparkan. Ketiga jenis ini, yang pertama tadi inilah posisi gambar, ya. Ini posisi gambarnya. Yang pertama posisinya di atas bahu, yang kedua sejajar dengan lengan, dan yang ketiga posisi mata lembing itu menghadap ke bawah. Teknik awalan. Oke, untuk Dian Harahap, coba dibaca. Dian Harahap. Iya, Pak. Coba dibaca. C. Melempar lembing. 1. Awalan. Awalan berlari sambil membawa lembing di atas kepala dengan ditekuk. Ikut menghadap ke depan dan telapak tangan menghadap ke atas. Posisi lembing berada sejajar di atas garis paralel dengan tanah. Bagian terakhir awalan terdiri atas langkah silang atau cross step. Pada bagian akhir dapat dilakukan langkah dengan beberapa cara berikut. 1. Dengan jingkat atau hop step. 2. Dengan langkah silang di depan atau cross step. 3. Dengan langkah silang di belakang atau rear cross step. Rear cross step. Oke, dari jenis awalan juga ini dijelaskan ada 3 jenis. Ada 3 jenis pada saat kita melangkah, mulai dari posisi awal sampai menuju ke titik lempar. Yang pertama itu dengan jingkat. Seolah-olah kita itu melompat, tapi ternyata hanya tumitnya saja yang naik. Ya, jingkat. Dan yang kedua dengan langkah silang, menyilangkan kaki ke depan. Ya, silangnya di depan. Berbeda dengan yang ketiga, menyilang kaki, dia bersilang di belakang. Oke, kita lanjutkan. Lemparan, biar lebih cepat, mungkin waktu kita terbatas juga. Kemudian mungkin kuotanya juga sedikit agak lebih besar ini sebenarnya. Saya juga kebetulan kuota sudah agak menipis ya kan. Belum sempat ngisi, nanti mati di tengah jalan paketnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap lemparan. Pada gerak melempar atau melempar lembing. Di sini tarik bahu kanan dan lengan melakukan gerakan melempar melalui poros bahu dengan kuat ke depan atas. Jangan sejajar ya, jangan sejajar. Ke depan atas. Kemudian badan bergerak melewati kaki depan. Lalu melepaskan lembing. Oke, ini coba sambil membayangkan ya, sambil membayangkan nanti seperti apa pergerakannya. Nanti saya kasih sugesti supaya kita bisa berpikir dalam angan-angan atau dalam bayangan. Kita berimajinasi, nanti kita selesaikan dulu ini. Yang ketiga, akhiran. Gerak akhir lemparan dilakukan dengan melangkahkan kaki ke depan untuk menyeimbangkan gerak agar tidak terjatuh dan tidak melebihi garis batas lemparan. Ya, di sini dimaksudkan titik terakhir dari pergerakan kita adalah melangkahkan kaki. Ya, kaki ke depan untuk menyeimbangkan. Setelah ada batas yang ditentukan nanti di tempat kita melakukan lemparan. Ada batas-batasnya.
Kemudian menyeimbangkan badan. Setelah kaki dilangkahkan ke depan, badan diseimbangkan. Supaya apa tujuannya? Supaya tidak terjatuh. Karena ini termasuk kekuatan yang paling kuat, yang paling keras. Bisa-bisa kalau kita tidak bisa menyeimbangkan badan, badan itu terbawa melewati garis batas. Yang nantinya apabila kita melewati garis itu, walaupun lemparan kita 300 meter contohnya, tapi kalau langkah kita itu melewati garis batas, maka dia dianggap batal. Sia-sia, ya. Oke, selanjutnya proses peralihan. Contoh di cross step, ya. Proses peralihan dari cross step dilakukan saat kaki diturunkan. Cross step saat kaki diturunkan, kedua bahu diputar, perlahan ke arah kanan, bukan kiri. Yang mana tadi ini posisinya berbeda dengan orang yang kidal. Kenapa? Kalau dia membawa sebelah kanan, jangan mengarah ke kiri, itu lembing. Berbeda juga dengan orang yang kidal. Ada yang membawa lembing dengan tangan kiri, jangan mengarah itu ke arah kanan. Harus tetap lurus pada saat kaki diturunkan. Kemudian lengan kanan mulai bergerak. Diluruskan ke arah belakang dengan tubuh bagian atas condong ke belakang. Ya, condong ke belakang. Perhatikan gambar. Di gambar kelima, badan agak condong ke belakang pada saat kita menarik tangan lurus ke belakang. Ya. Kemudian pandangan selalu lurus ke depan. Jangan melihat ke bawah atau terlalu atas atau terlalu tinggi ke arah langit. Nanti lemparannya nyasar entah kemana. Selanjutnya, kesalahan. Kesalahan-kesalahan yang sering didapatkan atau ditemukan pada saat kita melakukan lempar lembing. Yang pertama, pelempar terlalu kuat, memegang lembing, sehingga sulit untuk dilepaskan. Seperti yang saya sampaikan tadi. Pegangan lembing itu jangan terlalu erat. Sedikit longgar ya, sedikit longgar. Kalau terlalu kuat, inilah efek yang akan terjadi nanti. Lembing itu akan sulit untuk dilepaskan. Yang kedua, kesalahannya adalah kecepatan lari tidak diatur dengan baik. Contoh seperti cross step tadi. Kecepatan larinya tidak teratur. Di awal kencang, di tengah lambat, kemudian yang ketiga lambahnya pada saat mau melempar melambat lagi. Salah. Seharusnya dia normal, mulai dari awal sampai akhir kaki tumpuan itu untuk melakukan lemparan harus stabil. Ya. Kemudian melempar lembing tidak melewati atas kepala atau bahu. Bisa aja dia sejajar dengan bahunya. Bisa terjadi. Yang selanjutnya, saat melempar lembing, badan tegak. Ini juga tidak boleh. Ada saatnya badan itu ditarik ke belakang. Pada saat kita menarik tangan lurus ke belakang, seperti gambar yang tadi ditunjukkan. Kemudian ada saatnya tegak. Dan terakhir pada saat kita melemparkan lembing, itu posisi badan lurus.
Menunduk. Ya, atau membungkuk. Kalau tetap aja terus lurus terus, ya kita tidak akan memperoleh tenaga yang cukup kuat. Ya, tidak akan memperoleh tenaga yang cukup kuat. Dan yang kelima, sehabis melemparkan lembing, tidak melakukan gerakan lanjutan. Gerakan lanjutan ini tadi disebutkan adalah pijakan terakhir atau satu langkah ke depan untuk menyeimbangkan tubuh. Kalau ini tidak dilakukan, maka badannya akan jatuh dan bisa-bisa lemparan tadi gagal atau didiskualifikasi. Oke, cukup sekian mungkin dari pemaparan saya pagi hari ini. Singkat, untuk apa kita belajar banyak-banyak tapi nggak ada yang masuk ke otak? Masuk kanan, keluar kiri, masuk kiri, keluar kanan. Singkat aja, mulai dari awalan, lemparan, kemudian akhiran, yang kemudian ditutup dengan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dilakukan untuk melakukan lempar lembing. Oke, sampai di sini. Sebelum saya yang bertanya, saya berharap ini para anak-anak kami sekalian sebagai respon ataupun hasil dari kalian menyimak. Kita lanjutkan sekarang pertanyaan. Boleh siapa saja untuk melakukan pertanyaan atau memberi pertanyaan yang mungkin kurang jelas atau bahkan tidak paham sama sekali. Boleh ditanyakan. Yang mana saja tadi yang masih kurang paham atau belum paham sama sekali juga boleh. Ayo silakan. Ada? Abdul Rahman? Ada yang mau ditanyakan, Nak? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Siapa? Abdul Rahman. Ada yang mau ditanya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Pas. Pas, Pak. Selalu. Selalu pas. Fitriani Siregar. Baru Regar. Ada yang mau ditanyain? Iya, Pak. Tentang apa, Pak? Teknik dasarnya ada yang cara Finlandia sama Amerika kan, Pak? Cara Ya, ya. melegangnya ada dua. Baru Ada siapa dua. itu? Ya, membedakannya itu tangannya yang mana, Pak? Salah satu Tadi yang kurang membedakan tadi seperti yang Bapak sebutkan, posisi jari telunjuk. Posisi jari telunjuk, kalau di cara Amerika dia terpisah dengan posisi jari tengah. Dia berada menempel di bagian belakang lembing. Kalau untuk cara Amerika, jarinya itu, jari telunjuknya berada di bagian belakang lembing, sementara untuk cara Finlandia, dia menempel seperti kita megang parang. Nah, itu untuk cara Finlandia. Seperti apa kalian biasa memegang parang untuk menebang pohon atau pohon pisang gitu kan. Nah, itulah contoh cara untuk pegangan Finlandia. Sementara untuk cara Amerika, jari telunjuknya ditempelkan di bagian belakang lembing.
Oke, di sini udah nampak layarnya. Nampak, Pak. Nampak nggak ya Fitri ya? Nampak, Pak. Nah, untuk yang gambar A, ini yang gambar A posisi telunjuknya itu berada di bagian belakang, terpisah dengan jari tengah. Ini jari tengah. Ini jari kelingking. Ini jari manis. Ini jari tengah. Tujuannya kenapa telunjuknya di bagian belakang? Ini adalah upaya menambah dorongan dan menjaga keseimbangan lembing supaya tidak mengarah kemana-mana. Ya tetap satu garis. Kalau untuk dasar, biasanya memang untuk pemula itu kita memakai cara Amerika. Ya, karena ada pengontrolnya, ada telunjuk sebagai pengontrol arah lembing. Sementara untuk yang B, ini cara Finlandia, pegangannya udah nggak ada lagi pengatur arah. Ya, hanya memegang, seperti pegangan parang, seperti yang Bapak sebutkan tadi. Oke, udah paham kira-kira ya ini bedanya? Hanya jari telunjuk aja. Di A itu biasanya dipakai untuk pemula. Untuk yang profesional biasanya tidak pakai cara Amerika lagi, tapi dia memakai cara Finlandia. Nah, udah bisa kira-kira ya? Udah paham? Udah, Pak. Oke, selanjutnya ada lagi? Saya mau bertanya, Pak. Yang mana ini? Siapa ini? Fitra. Fitra, Pak. Fitra Hamdani. Ya coba Fitra. Hamdini, Pak. Oh, Fitra Hamdini. Hamdini, Pak. Ya, ada yang bisa saya banting? Oke, apa yang mau ditanyakan? Ada tadi kan Pak, ada yang bagian melempar landing. Bagian awalnya ada katanya, pada bagian akhirnya dapat dilakukan langkah dengan beberapa cara. Dengan jingkat itu Pak, maksudnya kayak gimana Pak? Oh, Hop oke. step itu Pak. Dengan jingkat. Ini salah satunya memang sering salah penafsiran. Jingkat itu seperti apa? Jingkat itu dalam lempar lembing ini disebutkan semacam jinjit. Jinjit sambil berlari atau sambil melangkah. Bukan melompat dia ya. Berbeda dengan lompat jingkat. Nah, ada juga lompat jingkat dalam atletik, semacam lompat jauh. Kalau di sini lompat jingkat disebutkan itu adalah jenis melompat jingkatnya. Tapi kalau dilempar lembing sedikit jingkat katanya, atau itu dia lebih diartikan dimaknakan ke jinjit. Ya, jinjit. Seolah melompat tapi ternyata tidak. Tumit itu tidak menyentuh apa? Menyentuh tanah atau lantai. Sambil melangkah. Tujuannya apa? Pada saat kita melakukan tolakan itu ada sikap seperti ngeper atau gaya pegas dalam fisika. Yang bertumpu pada kaki dialirkan ke pinggang ataupun otot pinggang yang dilanjutkan ke lengan. Dia dasarnya dari kaki, energinya mengalir sampai ke lengan sehingga lemparan diharapkan lebih tinggi atau lebih jauh. Itu aja untuk yang lompat jingkat ya. Untuk apa nih jenis pijakan kaki tadi. Jadi dalam artian di sini jingkat disebutkan sedikit jinjit. Dia jinjit sambil berlari atau melangkah. Itu maksudnya. Ya Fitra ya. Nah nanti Bapak kasihkan videonya
Kalau masih kurang jelas, nanti Bapak kasihkan videonya, Bapak share di grup. Kalau di sini Bapak share sekarang, akan makan banyak kuota nantinya. Belum tentu tampilannya itu bagus. Karena udah dicoba beberapa kali dengan kelas yang lain. Bapak sajikan berupa video, ternyata kurang maksimal, putus-putus terus. Tidak ada yang bisa melihat sampai habis. Nanti lebih bagus Bapak kirim videonya ke grup, dianalisis lagi ya, dianalisa. Nanti Bapak tunjukkan khusus untuk yang di mana itu yang disebut jinjit atau sedikit jingkat. Kan itu tadi. Oke, terima kasih ya Fitra ya. Udah cukup ya. Baik, sekian pertemuan kita pada hari ini. Tetap pantau grup WA kita serta Classroom, yang mana nanti pemberitahuan atau informasi lebih lanjut akan Bapak sampaikan di WA Group atau di Classroom. Dan selanjutnya Bapak tetap ingatkan, tetap patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, serta menjaga jarak. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Oh iya, satu lagi kelupaan, materi kita minggu depan. Materi kita minggu depan masih atletik, yaitu lempar lembing, yaitu gaya dalam melempar lembing. Sekian kegiatan kita pada hari ini. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.